Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sukacita. Semoga kita dalam lindungan Tuhan, kita dibekali oleh firman Tuhan dan dikuatkan. Kita akan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini untuk hari Selasa 11 Juni tahun 2024 tertulis dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Alai dang Jehovah debatam manulupi hatan isi Bileam, lam dibabalik Jehovah debatam burai gabi pasu-pasu diho, ala holong rohani Jehovah debatam nidaho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita, hal yang kita pikirkan bisa berbeda dengan realita yang terjadi. Ini juga yang mengakibatkan ketika seseorang tidak melihat kenyataan itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, maka terjadi pemberontakan. Bahkan bisa terjadi amarah, bisa terjadi juga yang namanya sikap yang jatuh kepada kejahatan. Itulah yang dialami oleh Balak di dalam ayat ini. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya dan juga sesudahnya, bahwasanya Bileam diperintahkan oleh Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Bileam seorang tukang sihir atau ahli tenung, ternyata tidak melakukan itu bagi bangsa Israel. Malah dia memberkati bangsa itu, mengubah kutuk itu menjadi berkat. Apa yang direncanakan ternyata berubah. Itu yang dialami oleh Balak. Karena apa? Bileam tidak menyetujui. Apa yang mau kita petik dari firman ini? Bagaimana dalam kehidupan kita, jangan pernah merancangkan sesuatu kejahatan. Jangan pernah merancangkan sesuatu yang membuat orang lain menderita. Karena bisa saja Tuhan mengubah rencana itu menjadi suatu berkat bagi orang lain. Firman Tuhan juga mengingatkan kita tentang berkat itu kita peroleh tentu karena kasih, karena anugerah Allah. Maka berkat itu ada banyak ragamnya. Bisa soal kehidupan, kebahagiaan, sukacita, harta, dan yang lain. Namun semata-mata kita menghidupi bahwa karena kasih setia Tuhan, apapun rencana orang lain atau siapapun kepada kita, komunitas kita, bisa diubahnya rencana yang tidak baik itu menjadi berkat bagi kita. Karena itu, ketika kita menerima sukacita berkat daripada Tuhan, tunjukkanlah wujud rasa syukur itu. Seperti orang Israel, ketika Allah mengasihi mereka, maka mereka semakin melihat bagaimana kasih itu harus disyukuri dengan tindakan mereka, bahkan pertobatan mereka. Kalaupun dalam beberapa peristiwa, sekarang dikatakan Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang katakanlah melawan Allah, tapi Tuhan mengasihi mereka selalu. Firman Tuhan mau beri kepada kita semangat baru bahwa Allah selalu mengalirkan berkat-Nya dengan rencananya. Artinya, dalam kehidupan ini banyak hal yang kita terima karena memang rencana Allah. Kalaupun kita berencana A, ternyata Allah memberikan rencana B. Artinya kita tetap melihat bahwa daripada Tuhan itu pasti yang terbaik. Di dalam ayat ini dikatakan Tuhan memberi berkat itu bagi kita
Tentu semata-mata bukan hanya karena berkat itu yang memfokus kita, tetapi bagaimana kita melihat berkat yang diberikan oleh Allah itu adalah bagian daripada anugerah Allah semata. Oleh karena itu, berkat yang kita terima dalam kehidupan ini, kita tetap syukuri dan jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, tetapi rencanakanlah bagaimana hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi sukacita, menjadi kedamaian bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Engkau mengubah kutuk menjadi berkat, hidup kami Engkau bimbing, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami yakin percaya anugerah Tuhan yang selalu memberikan berkat bagi kami. Jadi kami bersyukur, berkati sahabat pendengar channel YouTube ini, berkati juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman dalam pelayanan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam amanginang, Tuhan memberkati kita, aktivitas kita, saudara-saudara sekalian, dan kita tetap dalam sukacita.